Kamu sejak bangun sudah berpikir positif, maka yakin semua hal-hal positif akan mendekat. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Dr. Saka Pati SHMH. Ya. Wow, ini seabrek prestasi yang luar biasa. Sekarang sebagai dosen di Fakultas Hukum Unhas dan juga menjabat sebagai Kapuslitbang Konflik Demokrasi Sosial dan Humaniora LPPM Unhas, betul? Iya. Dan juga sebagai Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia ataupun JADI Sulawesi Selatan. Dan satu lagi adalah sebagai staf ahli Kapolda Sulawesi Selatan. Iya. Itu bisa diatur gak sih? Luar biasa. Pengertian dan penyesuaian dengan keluarga. Dengan keluarga. Iya. Keluarga tidak boleh kesampingkan dong. Harus. Hari ini agendanya apa saja sebelum datang ke studio kita? Ini karena kebetulan baru mulai kuliah kan, ya tadi buka kuliah, kemudian menguji ada 2 S2 notariat dengan ilmu hukum. Ya enaknya sekarang kan mengujinya via daring. Yes. Jadi nggak perlu ke kampus, cukup di Di rumah aja, ya. tapi harus dengan pakaian rapi Ya, pastinya. pakaian rapi, ya atasnya rapi, bawahnya nggak kelihatan. Oke. Iya. Kemudian kegiatan hari ini, pagi ini sempat menguji 2. Iya. Oke, kemudian setelah itu? Jadi artinya gini, seabrek atau segudang aktivitas yang mungkin orang dengar ini dengan ini, tugas utama saya tetap seorang ibu rumah tangga. Ya, seorang istri. Jadi rutinitas memasak, membersihkan rumah, ya harus. Masih melakukan itu juga? Karena sampai hari ini saya nggak punya pembantu. Masih sempat melakukan itu semua? Alhamdulillah. Jadi itu tinggal mengatur waktu. Jadi jam 4 sudah harus bangun, sudah joget-joget. Karena itu tadi saya nggak punya pembantu. 3. Dari dulu sampai sekarang? Ya dari dulu sampai sekarang. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, sekarang kan udah besar ya. Yang pertama sudah notaris, yang kedua udah kuliah, yang ketiga SMP ya. Dulu waktu masih kecil-kecil ya caranya ngatur ya di strateginya saya kasih kuliah ponakan-ponakan. Iya. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang kuliah sip-sipan istilahnya ya? Ya sip-sipan. Nanti saya full di malam, tapi subuh ya tetap harus. Jadi bisa ada yang nemenin anak-anak di rumah. Anak-anak ya gantian. Daripada ngambil pembantu kan. Betul, betul sekali. Ya kan, beribadah, ya kan, dapat pahala juga sekaligus saling membantu. Ya, ponakan keluarga kan yang Keluarga di kampung, sendiri. yang mau ke Makassar ya siapa yang mau kuliah, siapa yang mau tinggal di rumah. Kampung halaman di mana? Sama di Sopeng. Sopeng. Iya. Bahasa Bugis dong berarti Oh ya. iyalah. Namanya kalau Bang Zigar tahu artinya nama saya, ya kalau orang Bugis pasti tahu. Saka Pati. Saka aja. Saka Pati. Saka itu tersangkut. Iya. Kata Bugis. Ya kenapa? Tersangkut karena 3 kakak saya berturut-turut meninggal. Jadi harapannya orang tua biar tersangkut di dunia. Nah dari sisi nama, bagi saya secara pribadi itu adalah spirit. Kenapa? Karena itu doa yang sangat kuat supaya bisa hidup di dunia. Jadi bersaing kita hidup ini dari nama saja sudah harus menjadi semangat yang menggunakan kesempatan untuk hidup itu yang sebaik-baiknya. Ya karena Pati itu namanya Bapak. Jadi nama saya Saka Pati. Saka Pati. Ya. Nama adalah sebuah doa. Jadi mungkin orang mengatakan apa arti sebuah nama, bagi saya nama sangat berarti. Yes. Karena dari nama itu adalah doa, dari nama itu adalah spirit yang membuat kita apa sih yang harus dilakukan untuk sesuai dengan nama yang kita sandang. 3 kakak dari ibu yang lebih awal. Ya, Itu berarti belum pernah ketemu dengan mereka? Enggak. Iya tidaklah. Iya kan karena Iya sudah. Iya jadi lahir meninggal ya lahir saya. Dan alhamdulillah Alhamdulillah menjadi orang hebat seperti sekarang. Ya bertahan tersangkut di dunia. Dan juga mungkin tersangkut dengan bapak yang sekarang. Ya termasuk. Karena katanya bapak dulu adalah dosen. Dosen dari ibu sendiri. Jadi dosen, jadi waktu itu masih kuliah, makanya kadang teman-teman ya bercanda, ini sebenarnya pagar makan tanaman atau tanaman merambat ke pagar ya gitu. Ya mungkin lah karena situasi pada saat itu saya kebetulan juga di saat mahasiswa aktif ya, pernah ketua senat waktu itu.
Jadi cukup sering sama-sama dengan dosen-dosen muda pada saat itu ya. Kebetulan Bapak ya suami itu habis kuliah ya pulang ya lihat-lihatlah mahasiswanya begitu selesai S2-nya di Surabaya akhirnya ngajar ya, termasuk saya cukup banyak juga mata kuliahnya, jadi sambil memberi kuliah ya lihat-lihat juga mahasiswanya kali nyantol gitu. Nyantol di situ akhirnya. Tersangkutnya di situ. Dan akhirnya iya. menjalin hubungan yang lebih serius dan sekarang menghasilkan. Ya sebenarnya sih kalau dibilang serius ya saya ini selalu mengatakan hidup saya adalah miliknya Tuhan dan diatur oleh orang tua. Jadi begitu orang tua mengatakan ya kalau ada yang lamar, ada yang suka, udah kau itu aja. Jadi meskipun sebenarnya ya namanya anak muda di saat itu ya masih muda, tentulah kita punya teman jalan, punya teman-teman ini, tetapi karena ada menurut orang tua ada yang lebih duluan mau serius ya jalan aja gitu. Jadi saya juga tidak mengatakan di eranya anak-anak sekarang pacaran atau apa ya, di zamannya saya dulu belum lah istilah itu. Tapi langsung menuju ke jenjang yang lebih serius. Ya serius gitu saja Kenalan, langsung. Ya jadi begitu lihat ya ini langsung aja diminta karena udah sama orang tua, karena beliau juga saya punya suami kan agak beda selisih 10 tahun. Iya. Ya jadi mungkin beliau langsung ya mau serius aja langsung ke orang tua. Saya punya orang tua di kampung juga berpikir anaknya di Makassar ya lebih ada yang jaga. Lebih ada yang jaga. Ya, ada yang jaga. Saya juga ya sebagai anak ya tentulah tidak mau mengecewakan orang tua. Bismillah. Bismillah dan akhirnya menghasilkan anak-anak yang luar biasa hanya juga. dengan catatan saya hanya meminta, saya belum selesaikan, masih mahasiswa pada saat itu. Jadi saya mau menikah, sudah tahu dengan segala aktivitas saya sebagai aktivis pada saat itu, suka jalan, suka beraktivitas. Saya hanya minta kalau mau menikah dengan saya, bisa menerima saya dengan segala konsekuensinya. Begitu juga sebaliknya, saya harus selesai kuliah, saya akan mengabdi. Jadi begitu selesai, Bapak lanjut ke S3, saya komitmen belum bekerja, saya tinggalkan aktivitas mengajar, ikut ke Surabaya hanya untuk ngurusin anak dan suami. Waktu itu pada saat ke Surabaya sudah ada berapa anak? Satu, jadi masih pas menikah ya masih selesai menikah langsung lanjut kuliah. Jadi anak masih belum cukup setahun, maka di sana Bapak 1 tahun saya nyusul, kemudian 3 tahun di sana, 4 tahun itu praktis hanya ngikut merawat suami dan anak aja. Dan anaknya akhirnya sekarang menjadi seorang notaris. Alhamdulillah. Wow. Ikut ke ayah dan ibu. Anak panggil apa? Ibu mama, atau mama? Mama. Ke bapak? Bapak. Iya. Tapi kalau ibu kepanggil ke bapak apa? Iya bapak juga. Bukan sayang? Oh. Bukan jadi, Abi? Justru kan sudah terbiasa di kampus panggil Pak gitu. Jadi terbawa gitu ya? Terbawa aja. Terbawa sampai sekarang? Dilanjutkan aja. Oke. Baik, kalau kita berbicara masalah pendidikan. Ya kan, kalau track record tidak diragukan lagi. Ya kan? Not to mention itu sudah banyak prestasi yang luar biasa sampai hari ini pun walaupun di tengah pandemi. Ya kan? Kalau kita berbicara masalah pendidikan, mungkin bisa ceritakan sedikit sekolahnya dulu, pasti di Kota Sopeng. SD sampai SMA di Sopeng. Ya, jadi SD alhamdulillah memang ya saya nggak sekolah TK. Langsung ke SD. Langsung ke SD. Jadi agak terlambat juga sekolah SD karena waktu itu saya cukup banyak bersaudara ya, jadi yang hidup ya karena tadi udah meninggal 3. Jadi 8, 1 sampai 6 itu semua laki-laki, jadi 1 sampai 5 laki-laki, 6, 7, 8 perempuan. Jadi laki-laki kan udah keluar rumah ya, udah kerja ini, akhirnya di rumah posisi sebagai laki-laki saya yang lakoni. Jadi tidak terlalu tahu cuci piring, tidak terlalu tahu membersihkan rumah, tapi urusan jalan, urusan di luar itu, bahkan keahlian saya di zaman itu saya jadikan mata pencaharian
panjat pohon kelapa sama pohon asam. Wow, seorang Ibu Haja Saka manjat pohon kelapa. Iya, itu ya, pohon asam kan gimana ya, menjatuhkan buahnya itu kan digoyang-goyang sampai jatuh. Jadi udah semua ada yang pungut pohonnya, setelah asamnya ya di bawah pohon itu. Setelah itu hasilnya oleh pemilik ya, pemilik itu dihitung, ada dulu dipotong habis sampai 10, ini satu bagiannya si pemanjat ya. Dapat upah. Iya, dapat gitu. Nah, jadi gitu nih pas itulah yang menjadi masukan kalau gitu ya. pohon kelapa satu tandan itu dipotong di atas, habis itu keluar. Berarti manjat sambil pegang parang gitu. Enggak pernah takut gitu? Atau diomelin sama orang tua? Iya, waktu enggak juga ya, karena emang saya tomboy juga ya. Oh, waktu tomboy juga. Jadi kadang kalau teman-teman SD, SMP yang ketemu sekarang ya, ternyata kalau enggak nyangka ya bisa juga jadi perempuan. Jadi perempuan seutuhnya yang cantik luar biasa seperti jadi, ini. TV Siap Pramuka udah dari SD, SMP, SMA udah emang sudah aktif lah di zaman itu, di zaman masih kecil-kecil ya, olahraga, basket, voli udah menjadi bagian yang membentuk lah saya pikir. Jadi menjadi anak di eranya saya, kalian kan anak-anak milenial, kami ini di generasi X di zaman generasi kolonial. Jadi kami ini kan kolonial di era milenial. Yes. Ya, kolonial, tetapi tentu banyak hal yang pengalaman-pengalaman yang kami lakoni sama anak saya misalnya sangat tidak nyaman, tidak suka kalau saya biasa bilang gini, mama dulu kalau sekolah jalan kaki 2 kilo ya, mama itu kan kayak gitu harusnya. Tidak, kamu jangan salah, meskipun kamu naik mobil ke sekolah, mama jalan kaki, tetapi sama aja kan ada tantangannya. Tantangannya apa? Mama berjuang bagaimana bisa sampai sekolah. Kamu naik mobil, perjuangannya apa? Berjuang tidak lewatin sekolah. Ya kan? Jadi di masa yang berbeda, di zaman yang berbeda, tantangan selalu ada dan solusinya memang harus berbeda. Jadi memang kita harus bijak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini adalah orang tua yang sangat bijak. Menjawab pertanyaan anak yang kritis. Dan luar biasa sekali jawabannya. Saya sampai tidak terpikirkan hal itu. Ya mungkin kalau saya punya anak nanti akan seperti itu juga. Jadi kita melihat situasi kekinian lah, apa yang menjadi maunya anak, kita tidak bisa arogan lagi kayak dulu. Karena saya selalu bilang di mahasiswa saya, kalau kamu masuk, misalnya karena saya ngajar di Fakultas Hukum, kamu masuk Fakultas Hukum, keinginanmu atau cita-citanya orang tuamu yang menginginkan kamu di hukum, itu harus clear dulu. Karena kalau itu tidak clear, jangan berharap Anda akan belajar dengan baik, ya akan sukses kalau itu terbebani. Jadi harus enjoy lah. Karena ada paksaan gitu. Ada paksaan. Jadi yang paling penting kan di era sekarang memang dia adalah komunikasi. Enjoy the process. Kemudian bagaimana terbuka, bagaimana kita berkomunikasi, dan model pendidikan kan sekarang ya tidak lagi seperti zaman dulu ya penuh satu pihak, tapi bagaimana antara anak-anak dengan guru ya atau mahasiswa dengan dosen itu ada terjalin suatu komunikasi, karena sebenarnya kan tujuan kita sama, bagaimana semuanya berhasil. Saya berhasil ngajar, Anda berhasil tahu, saya berharap dari apa yang saya berikan kamu bisa dapat. Diaplikasikan juga di situ. Oke, berbicara masalah kegiatan yang sebegitu banyaknya, mengatur waktu dengan keluarga. Ini bisa dikatakan bahwa ibu juga masih punya waktu komunikasi dengan kaum milenial. Terbukti bahwa saya sempat membaca media cetak beberapa waktu yang lalu, bahkan media elektronik mengatakan bahwa ibu dapat dukungan penuh untuk maju pada saat itu. Ini sebuah apresiasi ya Bu ya dari kaum milenial. Itu kedekatan ibu dengan kaum milenial seperti apa sih? Jadi saya kan sejak dulu memang suka ya, karena berpikir dengan keterbatasan yang saya miliki, yang banyak hal yang anak-anak muda ini miliki ya, katakanlah misalnya dalam hal IT, tentu saya gaptek, tetapi kalau saya kenal dan dengan anak-anak yang luar biasa ini kan akan jadi kita saling mendukung untuk itu. Nah kebetulan misalnya pada saat saya menjabat sebagai kepala kantor kerjasama di Unhas, ya jaringan-jaringan dengan kerjasama dengan beberapa daerah khususnya Pemkot Makassar
Makasar, kami waktu itu saya mendorong ada kerjasama dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan, ya industri kreatif. Tentu ketika bicara industri kreatif lebih ke IT kan anak-anak muda. Akhirnya kami waktu itu membuat namanya Makassar Teknopark. Di dalamnya ada sekitar 72 komunitas 72 IT. komunitas IT. Ya, bergabung di situ. Jadi difasilitasi oleh Pemkot Makassar dengan Unhas. Ya ada ruang. Ya jadi sejarahnya kayak Dilo di Telkom itu kan dari situ gimana anak-anak muda ada tempat-tempat nongkrong-nongkrong, nongki-nongki di situ yang selain bisa ngopi juga ada wifi yang bisa mengganggu. Jadi saya prinsipnya kayak gini, anak-anak muda ini sebenarnya kalau dikatakan nakal ya bukan di situ masalahnya. Anak-anak muda Makassar suka demo, bukan di situ masalahnya. Sebenarnya adalah mereka ini punya semangat yang lebih, semangat yang sangat besar. Nah, ketika ini tidak diarahkan dengan aktivitas yang positif, maka itulah yang menjadi hal-hal yang berdampak negatif jadinya. Jadi sebagai yang mungkin kita yang lebih orang tua ya, kalau saya mengatakan sebagai orang tua memang kita sudah harus bijaklah melihat perkembangan zaman dengan mencoba menyesuaikan keinginan anak-anak muda. Jadi ya itu tadi prinsipnya kolonial di era milenial. Kolonial di era milenial. Ya harus mengikuti, harus menyesuaikan, harus legowo, harus arif dengan kondisi sekarang karena kita tidak bisa menolak zaman. Yes. Kaum milenial yang membutuhkan wadah untuk mereka berkreasi dan akhirnya Ibu menyiapkan wadah itu. Menyiapkan wadah itu. Jadi kayak seperti ini The Case begitu mereka Ibu kebetulan mahasiswa saya, Bu kami bikin gini, boleh enggak kami coba ini Ibu jadi narasumber? Boleh. Gitu datang ke rumah, oke, saya mau kamu datang ke rumah supaya clear lihat seperti ini keadaan Ibu, aktivitasnya Ibu, bukan hanya berbicara, datang. Gitu saya, kamu punya apa? Alat kamu apa? Kamu berkembang enggak? Mau cari uang atau sekadar hobi? Yes. Ya, kan kita kayak gitu. The Case ya, saya ada salah satu podcast. Kamu kalau mau cari uang, saya arahkan kamu butuh apa. Tapi Ibu mau apa? Saya hanya senang kalau kalian bisa sukses, nanti kan akan kalian tercatat dalam sejarah. Oh saya kayak gini, ada Ibu Saka. Besok-besok kalau saya sudah tua, kamu sudah jadi apa? Ya minimal dari situ kau mendoakan saya, mendoakan saya. Dan ada doa. Iya. Baik. Ini kalau berbicara masalah kedekatan Ibu dengan kaum milenial, anak-anak zaman sekarang, saya pengen tantang sedikit boleh? Boleh sih, tapi ya artinya gini, sebagai orang tua tentu kita lebih banyak mendengar karena saya sebenarnya tidak terlalu mau juga ini karena biasa anak saya bilang gini, saya menghargai privasi. Jangan sampai kalau saya terlalu itu anak saya bilang, mama ini sengaja ini supaya jadi saya. Baik, coba saya pengen lihat updatean Ibu mengenai bahasa-bahasa kekinian. Gak banyak tapi ada lah. Oke. Saya pengen tahu apakah Ibu mengerti dengan beberapa kata anak muda zaman sekarang ataupun anak zaman now kalau anak-anak sosialita gitu biasanya ya. Baik, ya, Ibu ngerti nggak kata-kata berikut ini? Apaan tuh? Sotoy. Santai aja. Kalau di Makassar bilangnya sota. Sota ya. Oke. Yang berikutnya adalah gabut. Aku yang biasa benar Yuki yang istilahnya kalau saya kebalikan dari seperti slow jadi Wallace kayak gitu kan lebih gampang ya tinggal membalik-balikan jadi saya biasa apaan tuh anakku palingan dia balik-balik gitu kata-kata gitu jadi itu aja clue-nya. Nih Mas ada nih gercep. Tuh. Itu singkatan tuh. Apa tuh? Gerak cepat. Mager gitu ya. Iya, lo ada loh Bu. Ini jangan dulu. Saya mager mah, mager tuh apa? Mager tuh apa tuh? Malas gerak ya. Malas gerak. Dan yang satu lagi terakhir nih, Ibu mungkin belum pernah merasakan ini ketika zaman kenalan dengan sang suami tercinta. Apaan tuh? Bucin. Wah, aneh.
butuh cinta ya. Budak cinta ya. Saya kira butuh cinta, ternyata budak cinta. Budak cinta, tapi ibu Ya. tidak merasakan itu sebelum menikah ya, merasakannya setelah menikah. Ya. Ya, jadi itu aja tadi saya, bahasanya anak milenial ini ya dibalik atau singkatan-singkatan Ya, aja gitu. seperti Dan- ules. Ya kalau kayak dugem, apa sih dugem? Oh, dunia gemerlap. Oke, baik, luar biasa ya. Masih ada bayangan-bayangan ke Masih, hal-hal ya. seperti itu walaupun kegiatan yang mungkin tidak akan berhubungan dengan kata-kata itu deh. Iya. Baiklah, ini kita berbicara masalah kegiatan yang begitu padat di tengah pandemi seperti apa? Pasti ada perubahan dong dengan Iya. kegiatan-kegiatan sebelum pandemi ini. Ya, jadi pandemi ini hikmahnya adalah sebagai ibu, sebagai istri, saya biasa kalau mengikuti di awal-awal pandemi itu mulai Maret ya, mulai Maret itu tinggal di rumah, saya udah bilang, ini gelar sekarang cuma 2, DRA sama DRS. Apa tuh? Di rumah saja dengan di rumah aja. Bukan dengan terus lagi ya. yang laki-laki DRS di rumah saja, yang ibu-ibu Perempuan DRA di DRA. rumah aja, ya Rumah sama aja, aja oke, kan oke, gitu. oke, oke. Jadi pasca pandemi itu saya kan karena kebetulan menulis ya, penulis juga. Jadi saya target, saya menulis di FB. Saya selama pandemi ini target dalam seminggu harus ada tulisan. Jadi waktu itu di Maret, April sampai Mei bahkan dalam seminggu, dalam 2 hari harus ada tulisan, opini, artikel yang baik dicetak maupun di online. Ya, jadi itu di masa pandemi saya membahas dan menulis tentang COVID-19 itu kurang lebih 30-an artikel. 30-an Ya, artikel hanya dalam untuk berbagai mengenai- perspektif ya. Dalam berbagai perspektif. Dalam berbagai perspektif, lebih khusus tentu ke perspektif hukum, sosial dan humaniora, karena kalau dari sisi kesehatan kan itu secara umum aja. Jadi itu yang pertama, lebih banyak menulis. Kemudian yang kedua tentu saya merasakan hikmahnya itu bisa lebih ibadahnya lebih bagus. Yes. Ya. Kalau dulu tidak pernah sholat sama, akhirnya alhamdulillah, dan lebih merasakan gimana ya. Saya kadang di rumah itu kalau lihat anak-anak saya kan udah besar semua, Iya. ya jadi lebih besar malah dari bapaknya. Jadi orang, waduh, laki-laki ini namanya anak muda ya, namanya anak sekarang nggak seperti kita dulu harus ada yang cuci piring, nggak ada. Jadi Iya. semuanya mama. Jadi mama, aduh. Kadang kalau saya bilang, aduh, kalau gini mama bisa mati berdiri nih kalau seperti ini. Capek ngurusin banyak Capeknya orang ngurusin gitu ya. apa? Ya tapi ya saya mengambil hikmahnya, mungkin ini Tuhan juga membuat suatu kondisi di mana saya harus lebih dekat dengan anak-anak yang selama ini bertahun-tahun dibayar sekarang ya. Jadi enjoy saja. Saya bersyukur ada anak-anak, kemudian saya lihat orang juga ya, rumah ini memang adalah tempat yang harus kita cintai, yang mungkin dengan waktu dan aktivitas yang ada janganlah menjadikan sebagai kendala, tapi enjoy apapun karena kondisi ya. Sekali lagi saya itu selalu mau mengatakan bersahabatlah dengan keadaan apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak boleh mengeluh, tetapi hadapi apa yang ada, cari solusi apa yang bisa kita lakukan dan bisa mencari jalan yang terbaik. Jadi selain menulis, kemudian tentu aktivitas rumah tangga dan yang sekarang ini mencintai bunga. Mencintai bunga. Sekarang berarti hobi lagi menanam bunga. Ya, lagi ini mencintai bunga. Jadi saya lanjut, dulu hobi saya. Jadi ini saya sudah membuat, tapi sebelum share di medsos, saya menulis tentang musim batu dan musim bunga. Musim batu dan musim bunga. Kalau Tigar ingat ada zaman di mana orang batu-batu itu, Batu bacan. ya, batu bacan, ya, Yes. lemea dan Iya, lain-lain. iya. Nah, kalau jalan-jalan ke rumah, hobi saya itu ngumpulin batu dari berbagai pulau di Indonesia, dari berbagai negara, betul-betul. Saya bikinkan lemari di ruang tamu. Jadi koleksi cincin itu ratusan, ya. Itu kayak museum tuh di rumah. Ya itu di zaman itu ya ngumpulin batu. Jadi sebelum musim batu memang saya hobinya itu. Nah, ketika saya kemarin 2 minggu lalu menulis di medsos, antara pandemi menyebabkan berpindah ke lain hati. Kenapa? Karena salah satu hobi saya itu adalah minum Starbucks.
Oke. Suka ke Kopi, Starbucks juga. bukan. Jadi kalau begitu sako ya, saya katakan Oke. aja sako. Starbucks itu kalau dalam 2 hari nggak minum Starbucks, oleng, sakit kepala. Harus minum kopi Harus minum gitu kopi, ya? harus minum kopi. Jadi kadang saya koleksi juga tumbler. Tumbler Itu, dari ya, Starbucks. Starbucks gitu. Udah. Jadi itu kan hobi-hobi semua kan, yang kadang udah itu ibu itu aneh, yang koleksi cincin batu-batu itu ya saya. Jadi kalau batu yang masih bongkahan kemudian sudah digosok, aduh rasanya kan saya melihat ini batu sebelum digosok kasar kayak gini, begitu dipoles kan indah kan, jejer di situ rumah kelihatan. Bunga pun demikian di era pandemi ini. Kerjaan saya enak kan, karena Makassar udah di mana ada penjual bunga, udah ke sana cari lagi. Sekarang lagi musim-musimnya aglonema, cari lagi aglonema ini di koleksi ya. Hanya karena makhluk hidup ya beda dengan batu tadi itu ya. Ini ya butuh kesabaran lagi, butuh waktu. Saya kadang nggak sadar 2-3 jam angkat pot, kasih pindah lagi. Jadi biasa saya punya anak itu kalau yang berat, tolong diangkatin mama ini. Ini nanti bunganya pusing, Mbak. Pindah-pindah dari sini ke sana gitu. Ya, jadi luar biasa juga pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang selama ini terabaikan akhirnya bisa dirasakan sekarang. Ya maksudnya hal-hal yang positif seperti mungkin kumpul dengan keluarga. Yang kemarin mungkin banyak waktu di luar rumah. Sekarang akhirnya banyak waktu dalam rumah dengan keluarga. Hanya resep masakannya juga banyak. Ya, jadi masih ada hobi masak sampai sekarang. Masih. Jadi dulu bahkan sebelum kerja, sebelum jadi dosen, jadi masih pertama menikah itu bahkan saya bikin jalan kote, itu saya punya anak enggak percaya ya kalau kamu boleh cerita, saya bangun subuh bikin kue jalan kote, ada bikin es lilin karena kebetulan dekat rumah ada SD, saya bikin es lilin, jadi jam 6 itu sudah keliling titip-titip di warung. Wow. Ya, titip-titip di warung. Kemudian es lilin karena waktu itu kan pulang dari Surabaya. Di Surabaya saya lihat ada es teh ya, tetapi tidak sampai keras ya, dibikin teh hanya dikasih dingin aja. Nah itu laris, saya tungguin di sekolah di situ jual gitu ya. Akhirnya mungkin itu sebelum jadi dosen ya, pulang tadi dari Surabaya ya, berperjuangan waktu ke Surabaya juga. Kalau saya ke sana ngambil daster, ngambil sandal, pulang dijual ya, pas dipakai lagi ke sana. Selalu ada pikiran bahwa saya harus menghasilkan upah, saya harus menghasilkan uang. Harus berpenghasilan. Ya, kenapa? Karena itu tadi spirit dari kehidupan masa lalu. Ya, saya selalu mengatakan kita ini tidak bisa menyesali lahir sebagai orang miskin. Betul. Karena kita tidak bisa memilih dari rahim mana, dari keluarga mana kita lahir. Tetapi yang harus kita sesali ketika kita melahirkan lagi anak miskin. Betul. Luar biasa sekali loh. Banyak inspirasi dari kata-kata ibu yang saya serap pada hari ini. Iyalah. Ya kan udah merasakan gimana jadi jangan sampai anak-anak saya lagi merasakan hidup susah. Tinggal di dalam fasilitas yang diberikan ini, kamu harus tetap menyadari bahwa hal seperti ini bukan berarti memanjakan, tetapi kamu harus juga bahwa tidak gampang seperti ini. Menyampaikan ke anak-anak bahwa di balik keistimewaan itu, fasilitas itu ada proses di belakang. Ada proses. Kamu tidak akan seperti ini kalau kau hanya mengharapkan mama, papa ya kalau masih sehat, tetapi kamu jadikan itu fasilitas untuk mendukung dirimu menghasilkan yang terbaik. Jangan lupa belajar ya, karena kewajibanmu di saat sekarang ini sebagai anak ya belajar. Ya, mendengarkan orang tua gitu. Jadi sepanjang kamu butuh apa, jadi saya dalam konteks dengan anak, saya selalu mengatakan merdeka. Ya, jadi orang merdeka belajar. Saya sejak dulu enggak pernah saya mau, bahkan biasa anak saya kan karena laki-laki semua. Nah, kalau si bungsu itu, mama, saya kayaknya udah lama tidak bolos. Kayak mau bolos, enggak usah sekolah. Jadi, saya sampai kayak gitu. Ya, saya pikirnya kayak gini, daripada kalau dia jenuh, bolos ke tempat yang saya tidak tahu kemana, ya mending bolos di rumah. Ya kamu bolos di rumah, mau nonton atau mau apa?
si jelas kan, daripada kamu bolos pergi kemana udah ditangkap atau apa, bergaul kesana kemari ya, saya nggak paham, saya nggak tahu, saya nggak bisa kontrol. Kalau kau bilang capek belajar, ya mau tinggal di rumah nonton seharian, mau main game, mau apa ya, please. Yang ada kalau aduh nanti udah diam-diam ya biar papa udah lihat. Oh, berarti pada saat anaknya diizinkan bolos, papanya nggak tahu sama sekali. Ya, kadang biasa kalau kenapa perasaan ada si Wais ada ya terlambat bangun tadi. Ini adalah insting seorang ibu ya kan, naluri seorang ibu yang benar-benar harus menyayangi anak-anaknya sampai dibelain seperti itu. Iya. Kalau pada saat waktu senggang yang memang kegiatan pada hari itu memang pada lagi kosong, mungkin pada saat weekend di luar pandemi, sebelum pandemi ini berlangsung, ibu biasanya kemana dengan keluarga? Pada prinsipnya kan saya sama bapak hampir nggak ada waktu kosong. Ya sebenarnya ya, jadi saya biasa kalau keluar 7:30, jadi makanya itu tadi konsekuensinya jam 4 subuh sudah harus siapkan makan untuk, karena pola hidup kami di rumah itu makan pokoknya itu adalah pagi makan lengkap. Jadi seperti makan siang kan udah ada cobek-cobeknya, ada ikannya, pokoknya menu lengkap. Makan berat. Jadi saya punya anak itu nggak ada yang minum susu, makan roti, tapi harus makan nasi. Jadi jam 6:10 menit, karena kan waktu itu masih SD nggak ada yang sekolahnya terlalu jauh, ya jam 6:10 sudah harus duduk di meja makan. Jam 6:10 sudah harus duduk di meja makan. Itu kan belum, matahari aja belum terbit itu. Iya, tapi kan itu sudah tergantung kesepakatan yang kita harus lakukan. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Karena saya jam 4 subuh, sebelum subuh sudah masak. Beraktivitas masak. Sudah masak, jadi sudah siapkan. Kalau siang kan sudah beraktivitas, rata-rata sekolah disiapkan makan siang kan, pulang 5:30. Saya juga rata-rata karena selain di kampus, biasa aktivitasnya di kota banyak, kadang 2 kali. Bolak-balik kota, kantor wali kota atau ke DPR atau kemana ada pelatihan atau apa, baliknya karena tungguin macet, rata-rata saya pulang habis sholat maghrib, tiba di rumah ya kebiasaannya juga makan malamnya itu 8:30, jadi masih sempat tiba di rumah. Kalau sore ya sudah saya siapkan snack ya yang bisa sore baru minum susu. Sore baru minum susu. ya. Diatur aja kayak gitu. Nah, kalau malam ya namanya kita mama ya kurang. Mama enggak makan malam, ini dibelikan, mama beli makan apa atau pulang masak atau mau makan di luar. Saya tungguin, enggak pulang dulu, saya tunggu di luar. Jadi itu rutin aktivitas seperti itu. Kalau ya sore-sore ya anak-anak sekarang kan sudah tinggal GoPay banyak sekali kan, tinggal pesan-pesan aja kayak gitu untuk cemilan-cemilan. Yes. Ini berarti sarapan tanpa susu sama sekali. Sore baru minum susu. Malamnya sebelum tidur? Iya. Malamnya ya cuci kaki. Oke, baik. Kita ada tantangan lagi berikutnya. Ini nantang terus ya. Kapan lagi nantang seorang ibu sakang gitu ya. Baik, ini kita akan tantang dengan games pilih cepat. Ya, ibu tinggal menjawab saja pilihannya. Pilihan antara 2 pilihan nanti akan saya bacakan dan ibu langsung menjawab dengan cepat. Iya. Ya. Yang pertama, pada saat musim libur ataupun tidak ada kegiatan sama sekali di weekend, ya. Pilih di mall atau di rumah saja? Di rumah aja. Di rumah aja? Iya. Memang jarang ke mall? Iya, saya kalau ke mallnya pada saat jeda-jeda pekerjaan, antara itu tadi saya harus ke Starbucks, jadi rapat dari sini, rapat nunggunya saya ke mall. Ya mall ya biasa sekaligus memanjakan diri ya, saya istilah itu ada waktu 1 jam atau 2 jam antara rapat yang satu dengan rapat berikutnya, saya ke mall itu ya paling Pedimedi. Gitu, jadi hampir dalam sepekan selalu saya ke mall. Tetapi kalau bareng dengan anak-anak juga sekarang udah nggak ada yang karena udah besar-besar kan, beda waktu kecil semua pada senang kalau ke mall. Sekarang lebih senang di rumah. Saya pikirnya kalau antara pilihan itu ya itu saya gunakan untuk masak. Masak. Ya, mau makan apa ya? Kenapa nggak sekalian masak di mall, Bu?
Oh, Nggak mungkin iya ya. kan dia jadi kayak gitu. Oh, hari ini mama kebetulan misalnya hari Ahad nggak keluar, mau masak apa ya? Mau masak apa ya? Bakar-bakar yuk. Anak maksudnya Barbecue biasa gitu ya. gitu ya kalau itu. Barbecue dengan keluarga, wah, luar biasa Bakar-bakar nih. yuk, Pak. Itu ya, kayak karena kalau bakar-bakar kan banyak tetek beng yang harus disiapin gitu. Masih butuh pendamping anak di rumah? Iya. Saya siap menawarkan diri. Yang berikutnya adalah, Ibu lebih pilih belanja atau bioskop? Belanja. Belanja, surga wanita gitu kan. Lebih suka belanja. Belanja apa biasanya? Belanja. Ya, saya itu ya namanya saya ibu-ibu ya suka beli baju. Oke, aksesoris seperti yang Ibu kenakan Aksesoris sekarang. ya tas kayak gitu ya karena saya biasa harus serag inilah senada lah, bukan juga seragam, senada dari atas sampai ke bawah kayak gitu ya kan. Ini kita kayak ini ya, agak senada Ya, warnanya gitu. ya. Jadi ini harus matching lah kalau istilahnya Iya. matching. Ya buat apa? Kenapa harus gitu? Ya kan percaya diri juga kan. Apalagi seorang ibu ini kan sangat mencintai yang namanya keindahan. Iya, pasti kalau orang lihat segar, lihat Yes. indah ya Iya. mungkin aduh ibu itu kak ini nyaman aja kayak gitu. Ada aura positif yang Ya membuat orang jelas, sekitar jadi iyalah. bahagia Akhirnya gitu ya. kita prinsip saya itu kayak gini, mulai kamu bangun sampai dengan bangun lagi harus selalu kau orang positif, karena kadang kamu mulai pagimu dengan ada pikiran-pikiran negatif maka yakin itu akan mengiringmu terus. Oke. Jadi Jadi setiap kata-kata dari Ibu ini adalah ya, quote. yes. Jika kamu sejak bangun sudah berpikir positif, maka yakin semua hal-hal positif akan mendekat. Wow, luar biasa. Ingat tuh. Ya, ini kru-krunya malah sering bangun kesiangan. Termasuk hostnya. Baik, yang berikut adalah apabila Ibu punya waktu liburan nih dengan keluarga tercinta, sang suami tercinta dan anak-anak tercinta, punya waktu liburan yang banyak sekitar sepekan atau bahkan 2 pekan, Ibu lebih pilih mana? Liburan ke luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri aja. Nggak ada keinginan untuk luar negeri? Iya ada juga, tapi itu kan punya apa ya, kadang saya punya suami itu tidak terlalu suka trip. Oke, Ya. tidak suka yang namanya long trip gitu ya? Nggak long trip kayak gitu. Jadi kan sudah paham semua. Jadi Yes. kadang kalau mau biasa anak-anak itu saya gilir ya. Saya mau kayak gini, siapa yang punya giliran ikut ke luar negeri gitu kan. Kalau liburan ini paling liburan panjang ya ke kampung yuk, ke nenek yuk kayak gitu Ke aja. Sopeng? Sudah jarang karena kebetulan saya punya orang tua dulu sudah nggak ada. Jadi lebih ke kakek neneknya di Pinrang. Di Pinrang? Ya. Oke, berarti pada saat liburan lokalnya ke Pinrang? Pinrang ke kampung aja. Kampung, kumpul sama keluarga-keluarga di kampung Iya. halaman. Ya, pernah liburan gak sih Bu? Ya? Pernah liburan? Iya. Di dalam negeri? Dalam negeri liburan sama keluarga. Yes. Liburan sama keluarga yaitu tadi hampir tidak secara bersama-sama, tetapi kalau liburan yang bergilir-giliran seperti itu, model ini kan tergantung kesepakatan keluarga aja. Jadi kadang saya ke sini kalau sama bapak ke Surabaya, si bungsu dengan si tengah yang ikut, si sulung tinggal karena aktivitasnya juga. Ini karena jaraknya antara khususnya di yang pertama dengan kedua itu cukup jauh ya, 9 tahun lebih. Jadi kadang masanya sudah berbeda, yang agak selalu beriringan ini yang kedua dengan ketiga ya, beda selangnya hampir 5 tahun. Jadi masih sebaya. Kalau sekarang dilihat penampilannya justru yang paling besar di antara 3 itu si bungsu yang SMP itu. Kakinya aja udah 42. SMP kelas 1 itu. Wow, besar sekali. Anak milenial kan 42, udah. saya ukurannya 40 loh. Iya. Ini udah merasa tingginya tingginya 175. Berarti ada prestasi sekolah dong, misalnya basket mungkin. Dia pemain bola. Oh, pemain bola. Luar biasa. Selalu main bola aja. Akhirnya mempunyai anak-anak yang betul-betul sukses, luar biasa. Insya Allah lah, masih proses. Masih proses kesananya. Baik, apa sih harapan Ibu kepada kaum milenial di tengah pandemi saat ini? Ya jadi jangan patah semangat ya, jangan mager.
Jangan tinggal diam terus. Jangan diam terus aja. Jadi kondisi ini semua merasakan. Jadi bukan hanya anak milenial, kami juga yang orang kolonial merasakan. Jadi inilah waktu dan momentum untuk saling mengisi, Yes. ya, kita saling mengisi, saling bersama. Menghadapi ini butuh kebersamaan. Ya, butuh kerjasama, tidak boleh, butuh pengertian. Saya misalnya kalau mau keluar, ya, ketika ada regulasi atau ada aturan, katakanlah di saat pandemi kemarin lagi tinggi-tingginya ada aturan PSBB, nggak boleh keluar. Saya harus memberi contoh juga dong, ya. Yes. Nah, kalau saya melarang anak-anak keluar sementara saya keluar terus kan ya sama aja. Jadi orang tua itu adalah panutan, adalah contoh. Anak-anak ini adalah spirit yang harus melakukan hal-hal positif yang bisa membanggakan orang tua. Dan yakin saja anak-anak milenial ini adalah yang penuh talenta. Yang bedanya kami dengan kami ini kan banyak kelebihan-kelebihan. Terkhusus dunia sekarang ini dikuasai oleh yang namanya IT, teknologi. Ya, eranya anak muda adalah eranya teknologi. Namun jangan lupa kelebihan-kelebihan IT dan teknologi itu ada hal yang perlu kembali kita renungkan secara bersama, bahwa IT sangat penting, tetapi humanis, ya, semangat, kemudian karakter, ya, kemanusiaan, hubungan-hubungan emosional itu penting. Kalau saya biasa mengibaratkan kepada anak saya gini, konteks game, ya, itu kan eranya kita berbeda. Dulu di eranya saya ketika kita katakanlah main kelereng, ada yang kalah, tentu kalah itu ada konsekuensinya, ya, misalnya kakinya didatek kelereng, ya. Nah, sekarang anak-anak dia bermain bukan dengan temannya, tapi bermain dengan komputer. Nah, begitu komputer karena bukan manusia, begitu kalah langsung game over aja, selesai kan? Gak ada sanksi sama sekali. Nggak ada hubungan emosional, hubungan yang dibangun. Kalau kita dulu bukan sekadar, tetapi justru kedekatan itu yang kita jalin. Betul. Dengan situasi seperti itu, tidak semata kita jago, kita hebat nih lawan si komputer. Nggak semata itu. Jadi nilai-nilai kemanusiaannya yang perlu, ya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak yang kurang, susah loh sekarang ngajak anak-anak keluar ketemu keluarganya, sepupunya aja udah nggak kenal, ya, kayak gitu. Yes, jadi betul. Silahkan Anda dengan bangga dengan kemampuan IT yang di zamannya kami belum ada pada saat itu, tetapi jangan lupa bahwa kekeluargaan, nilai-nilai kebersamaan itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita jaga. Humanis. Betul sekali. Yep. Kalau ibu disuruh memilih antara ke bioskop dengan karaoke, saya lebih suka ke bioskop. Kenapa? Nggak tahu menyanyi. Tapi suka dengar lagu, suka dengar musik dong, Bu, ya? Saya sukanya musik, ya, musik lembut. Karena kalau lagunya saya punya, Nana, kalau saya biasa masuk di wah, sakit jantung mama kalau dengar musikmu yang puk kayak itu. Ibu suka lagu apa? Melankolis. Melankolis. Yang paling terakhir didengarkan lagu apa? Oh iya, yang terakhir sih yang sempat mungkin didengarkan sambil sing along itu lagu apa? Ya, lagu-lagu anak muda sih sebenarnya, atau penyanyinya nggak ada lagu saya hafal, nggak ada. Lagu yang tadi apa tuh? Itu lagu zaman dulu juga, hanya di arrange ulang, jadi kayak lagunya kayak gimana? Jangan salah menilai. Jangan salah menilai. Pasti kamu nggak tahu kan? Coba dinyanyikan sedikit. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Pertama kali Anda saksikan seorang ibu setia akhirnya bernyanyi. Saya sudah tahu sebenarnya lagunya, cuma pengen dengerin aja suara ibu. Yang lagu dinyanyikan siapa coba? Nia Daniati. Oh, salah. Itu namanya sotoy. Itu baru sotoy. Tapi kalau misalnya nongkrong ke Starbucks tidak pernah salah ya, tidak pernah. Enggak. Yes. Kalau ditanya kopi-kopi, jenis-jenis kopi di Starbucks pasti tahu.
kalau suatu saat misalnya kita ke Starbucks baru masuk udah pelayannya itu ya udah Bu Saka biasa Udah ya. hafal. Ya udah biasa ya. Udah biasa campurannya udah tahu. Jadi kan sekarang udah cukup banyak. Dulu kan hanya 3 di bandara, di Transmall dengan di Mall Ratu Indah. Sekarang kan sudah ada di Nipah gitu kan. Sudah ada di Hotel Prima. Ya, sekarang di masa pandemi ini saya lebih banyaknya di Hotel Prima. Hotel Prima itu di Jalan Pelita. Jadi turun aja, beli, bawa pulang di tumbler. Saya penasaran kalau misalnya Ibu datang ke Starbucks itu pada saat minumannya sudah ready, Ibu datang ke sana ambil atau diantarkan? Kan bawa tumbler kan? Oh, bawa tumbler sendiri. Oh ya, tumbler sudah berapa banyak Ibu dari Starbucks? Ya, lumayan lah, sekitar 50-an. 50-an. Bagi 2 boleh ya, Bu ya? Nanti aja. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir pada kesempatan kali ini di studio kita yang cukup sederhana ini. Keren. Terima kasih banyak dari BDD Indonesia dan juga kami juga mengucapkan semoga Ibu nanti tetap sehat. Paling penting di tengah pandemi saat ini. Kegiatan juga tetap jalan dan keluarga tetap dekat di hati. Ya, oke. Terima kasih banyak. Have a nice day. Sigal pamit. BDD Indonesia. Sampai jumpa.